Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhib dari Prodi Teknik Elektro kelas 01 TLK 001. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-9 dengan judul penegakan hak asasi manusia. Tujuan presentasi ini kita mampu menjelaskan hak asasi manusia dalam hukum nasional. Yang kedua, menganalisis permasalahan HAM di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis penegakan HAM di Indonesia. Poin pertama, hak asasi manusia dalam hukum nasional. Berdasarkan UUD 1945, negara termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya harus tunduk pada hukum dalam melaksanakan tindakannya agar dapat bertanggung jawab secara hukum. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kesejahteraan semua warganya. Hakikat negara hukum dapat dilihat ketika lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum mempunyai ciri antara lain adanya mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan, adanya peradilan yang tidak berpihak didasarkan pada rule of law. Budiarjo 1949 ayat 57. Oleh karena itu, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di bawah hukum, bukan atas permintaan individu atau kelompok. Dalam pasal 39 UU Hak Asasi Manusia tahun 1999 pasal 4 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dilihat dari kebijakan pemerintah, telah ada penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak tahun 1993 melalui pelembagaan HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993. Selanjutnya melalui Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang kemudian Kepres 129 tahun 1998 tersebut diperbarui melalui Kepres nomor 40 tahun 2004. Langkah tersebut selanjutnya dibarengi dengan adanya ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dengan digolongkannya UU nomor 5 tahun 1999 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui UU nomor 29 tahun 1999. Tentu langkah ini diambil didasarkan atau diperkuat dengan TAP MPR tanggal 13 November 1998. Selanjutnya menyusul ditetapkan UU nomor 3 tahun 99 tentang HAM dan Presiden dan DPR sebagai payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian. Disahkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan diratifikasi beberapa konvensi konvensional HAM. Hal ini menyatakan bahwa secara de jure negara telah mengakomodasi bahwa HAM bersifat universal. Kemudian diundangkan UU nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai tercantum dalam lembaran negara nomor 198 tahun 2005 dan nomor 4557 dan UU nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional terkait hak sipil dan politik sebagaimana dicantumkan pada lembar negara nomor 119 tahun 2005 dan tambahan lembaga negara nomor 4558. Adanya hal itu tentu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengharapkan penegakan hak asasi manusia. Untuk memastikan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan keinginannya, maka diaturlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 Ayat 1 tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk menjalankan hak asasi manusia ini agar berjalan dengan baik, maka dibuatkanlah lembaga peradilan untuk mengadili perkara HAM yang dianggap perkara berat. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia oleh Presiden dan DPR. Kemudian terdapat perubahan kedua, yaitu UU 1995 bab terhadap pasal yang terkait dengan HAM. Ketentuan yang dimuat dalam perubahan kedua UUD 45 tersebut berisi rangkuman tentang ketentuan dalam 106 pasal UU nomor 39 tahun 99
yaitu HAM adalah suatu hak konstitusional. Berdasarnya HAM di Indonesia tergantung pada bagaimana penegakan hukum dan fungsinya dapat berjalan dengan baik, termasuk yaitu aparat penegak hukum. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dinyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Adanya pengakuan secara yuridis yaitu hak asasi manusia, bahwa manusia mendapatkan kemerdekaan seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. PBB dalam pasal 1 dari deklarasi ini dapat sebagai filosofi, namun bukan berarti kebebasan individu, tapi bagaimana manusia dapat mendapatkan dirinya terhadap bangsa, yaitu sebagai makhluk sosial. Diterangkan pula bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Bagaimana pada alinea ketiga pembukaan UUD 1945, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebebasan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berdasarkan tujuan negara sebagai temuan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi HAM warganya terutama pada kaitannya menggunakan kehidupan hidup, baik jasmani juga rohani. Di antaranya berkaitan menggunakan hak asasi manusia pada bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama, sebagaimana diatur pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertahan untuk hidup, berkeluarga dan melangsungkan hidup, mengoptimalkan potensi diri, mendapatkan pengakuan, keadilan, status yang sama kewarganegaraan dalam pemerintahan, bebas menurut agama dalam aliran kepercayaan, berorganisasi, berkumpul, bersifat, mengeluarkan pendapat, mendapat kebebasan dari orang yang melakukan diskriminasi. Hak asasi manusia adalah hak yang ada dalam diri seseorang manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah, di mana hak ini diwajibkan, diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara dan pemerintah. Setiap manusia dengan haknya akan mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlindungan akan hak martabatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HAM merupakan hak dasar manusia, dikelompokkan sebagai berikut. Pasal 9 tentang hak hidup, pasal 10 tentang hak untuk berkeluarga dan menjalankan keturunan, pasal 11 sampai 16 tentang hak mengembangkan, pasal 17 sampai 19 tentang hak memperoleh keadilan, pasal 20 sampai 27 tentang hak kebebasan pribadi terserta dalam pemerintahan, pasal 28 sampai 39 tentang hak atas rasa aman, pasal 36 sampai 42 tentang hak atas kesejahteraan, pasal 43 sampai 44 tentang hak turut serta dalam pemerintahan, pasal 45 sampai 51 tentang hak-hak perempuan, pasal 52 sampai 66 tentang hak-hak anak. Pemerintah wajib memperhatikan hak masyarakat dalam setiap mengambil keputusan, dan kewajiban pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang penegakan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak asasi manusia. Semua ini dimiliki dalam segala aspek bidang. Selain terdapat hak asasi manusia yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ada juga terkait dengan kewajiban dasar manusia, antara lain wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, wajib ikut dalam bela negara, wajib menghormati hak orang lain, wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Poin kedua, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sebagai negara hukum senantiasa memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada warga negara. Hukum diadakan agar masyarakat dapat hidup secara tertib. Selain itu, peran hukum juga diharapkan mampu memenuhi tugasnya secara adil sehingga masyarakat memperoleh haknya. Philippus Hadjian menguraikan bahwa perlindungan hukum dibagi dalam dua hal. Hal pertama, perlindungan hukum preventif, dan kedua, perlindungan hukum responsif. Preventif tujuan agar dapat menghalangi perselisihan, sementara represif dimasukkan mengakhiri konflik. HAM di Indonesia sangat relevan dengan ideologi negara Indonesia Pancasila, sehingga penegakan dan perlindungan HAM perlu dijunjung tinggi. Penegakan dan perlindungan HAM mengalami kemajuan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat DPR bersama pemerintah mengesahkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dengan adanya undang-undang tentang pengadilan HAM ini, pengadilan ada hak berwenang menghukum oknum yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kategori pelanggaran berat
Pasca reformasi dikeluarkan Perpu menggantikan UU Nomor 1 tahun 1999, tetapi akhirnya dicabut kembali. Kemudian pasca turunnya Soeharto terdapat kemajuan di bidang pendidikan asasi manusia seperti penguatan dalam hal legislasi dan diplomasi pemerintah di kancah internasional. Adapun bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, misalnya pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 sampai tahun 66, tragedi kemanusiaan di Aceh dan di Papua, kasus pembunuhan misterius alias Petrus, tragedi Tanjung Priok, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Dengan adanya konflik masalah yang ditimbulkan di dalam negeri, pemerintah melakukan upaya, yaitu khususnya dalam penegakan hak asasi manusia, dengan mengevaluasi dan mengaji kembali hukum yang telah dibuat apabila tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia agar masyarakat paham serta mengembangkan kapasitas kelembagaan di instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Yang poin ketiga, penegakan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan sila-sila Pancasila. Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu, Pancasila disingkat sebagai dasar. Dari dasar inilah menjadi suatu tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu tujuan bangsa Indonesia. Dari Pancasila ini muncul sebuah nilai kepribadian bangsa Indonesia sebagai perwujudan adanya tradisi budaya Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencakup nilai keimanan dan ketakwaan dalam ketuhanan. Nilai ini memiliki makna memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada unsur paksaan dan pemeluk agama harus saling menghormati. Melalui tatanan ini, aspek spiritual kebinekaan tidak hanya terfokus pada aspek formal eksternal kelompok agama, tetapi juga terasa lebih menjijikan dan menantang. Lestari dan Arifin 2019. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kesadaran, sikap dan tindakan sesuai dengan nilai moral yang hidup berdampingan dengan melakukan sesuatu dengan baik. Berdasarkan syarat mutlak hati nurani, perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengakuan tradisi hak asasi manusia, bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sebagai manusia yang sempurna sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk yang maha kuasa. Lestari dan Arifin 2019. Sila ketiga, nilai persatuan Indonesia berarti upaya mempersatukan negara dalam kedaulatan rakyatnya dalam rangka memajukan nasionalisme negara. Nilai ini merupakan proses di mana seluruh warga negara Indonesia yang berbeda suku bangsa, baik keturunan dalam maupun luar negeri, dapat mengembangkan kerjasama yang erat dalam bentuk gotong royong dan persatuan dalam rangka mewujudkan nasionalisme dengan modal dasar nilai persatuan. Lestari dan Arifin 2019. Sila keempat, nilai-nilai kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam perwujudan perwakilan adalah kehendak pemerintah rakyat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kebenaran dari Tuhan dan untuk mencapai rasa kemanusiaan yang yaitu kemakmuran. Sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bahwa setiap warga negara memiliki hak. Hak ini harus adil dan beradab sesuai dengan sila yang kelima. Hak asasi manusia adalah wujud dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang kemudian dijunjung tinggi oleh nilai-nilai Pancasila. Rasa toleran, saling menghormati tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia sebagai perwujudan sila kedua menempatkan manusia pada posisi yang sama, terutama dalam bidang hukum. Sebagaimana dijelaskan, hak asasi manusia dapat sangat dihormati sebagai aturan hukum dan harus ditegakkan dalam penyelenggaraan negara. Ketika penegakan hak asasi manusia diwujudkan, ia mengakui nilai dari basic sila kedua. Jika pelaksanaan asasi manusia tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipastikan akan sejahtera. Penegakan hak HAM dalam wujudkan kemanusiaan yang beradab, memberikan perlakuan dan martabat yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status, ras, agama, dan lain-lainnya. Penegakan hak HAM dapat ditekan dengan penguatan karakter masyarakat sebagai elemen penting menegakkan HAM Indonesia dalam nilai-nilai Pancasila. Rincian hak asasi manusia tercermin dalam setiap nilai Pancasila. Rincian hak asasi manusia tercermin kebebasan beragama, hak untuk dihormati oleh orang lain, hak untuk kebebasan bicara dan tanpa kecuali hak atas keadilan. Jika penegakan HAM di Indonesia tidak didukung, kekacauan akan terjadi di mana-mana dan tidak ada manusia yang akan dihargai tinggi oleh rakyat Indonesia. Dan juga
masyarakat atau warga tidak percaya lagi kepada pemerintahan kita yang Indonesia. Pancasila secara implisit meletakkan hak asasi begitu penting, oleh karena itu perlu dihormati. Pancasila secara umum dipahami memiliki 5 makna dasar. Kelima prinsip ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, menyemangati rakyat Indonesia dan membina mereka untuk menjalani kehidupan domestik dan internasional yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan bermakmur. Persetujuan perbedaan Pancasila bersifat imperatif atau dengan perkataan lainnya, setiap orang yang hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib menjunjung Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, karena Pancasila merupakan sumber psikologi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian presentasi dari saya, pertemuan ke-9 dengan menekankan hak asasi manusia. Bila ada terjadi kesalahan pengucapan atau salah kata, mohon dimaafkan ya. Demikian dari saya Abdul Muhib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.